tidak saling memukul, sayang hargai kawan, peluk kawan, tidak saling mengejek, tidak saling memukul, sayang hargai kawan, peluk kawan. Iya.
wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan kesal dan marah terhadap Saiful. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Saiful? Saya marah-marah, lalu saya pukul. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya, ya kan? Iya, wajarlah kamu melakukan itu. Tapi apa yang kamu lakukan itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan perbuatan itu? Keyakinan kelas tidak pasti dan teman dan tidak menghargai. Iya betul. Berarti perbuatan apa yang harus kamu perbuat untuk keyakinan kelas kita? Saya harus lebih sabar. Iya, betul sekali. Berarti kamu harus lebih sabar apabila ada teman kamu yang mengejek, ya nak ya? Iya. Jadi apa yang harus kamu lakukan jika ada teman yang mengejek kamu lagi? Apabila ada teman yang mengejek saya akan mengatakan. Iya, tepat sekali. Nah, tetap semangat ya Nisa dan jadilah anak baik. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk kamu, ya nak ya? Iya. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa dari kelas 6B. Saya sangat senang diajak Bu Mila untuk berdiskusi agar saya lebih sabar dalam menghadapi teman yang suka mengejek. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arah
cerdas berkarakter itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari.
sampai hari ini dan pada hari ini juga sengaja saya utarakan untuk membicarakan ada beberapa hal yang perlu dibicarakan yang nantinya untuk kemajuan pendidikan. Ada 3 hal yang akan disampaikan. Pertama nanti dari saya beberapa saya akan duluan menyampaikan, kemudian nanti mengenai akreditasi Pak JN akan menyampaikannya, kemudian nanti desiminasi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan selamat pagi pada sekolah, Bapak Guru hebat semua yang ada di UPT SD Negeri 04955. Nah, di sini saya mendapat amanah dari tim BPGP untuk menyampaikan tentang diseminasi penyebaran apa yang dipahami dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, jadi di sini saya tekankan kembali bahwa tidak ada maksud mengajari, hanya menyampaikan amanah ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada saya harus mendapatkan ini, tidak, hanya menyampaikan. Berikutnya Pak Uce. Nah, untuk mendapatkan keberkahan kita kegiatan hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi tentang budaya positif ini tepatnya pada modul 1.4A91. Nah, tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP saya sendiri Lawati dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dan modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dan modul budaya positif. Nah, jadi pembagian dari konsep-konsep budaya positif ini ada 7 bagian. Nah, ini sudah saya buat konsep petanya saja, yaitu 1 tentang perubahan paradigma mengajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, untuk perubahan paradigma mengajar, saya kutip dari salah satu ahli menurut Stephen F. Covey, Principle Central Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan tersebut. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu bahwa kita sebagai pendidik dituntut untuk merubah paradigma berpikir kita, cara berpikir kita. Nah, di sini sesuai dengan pembelajaran pada program guru penggerak, nah itu kita mengikuti pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidik harus memiliki 3 filosofi, yaitu King Ngarso Sungkulodo, King Madya Mangunkarso, dan Purwori Handayani. Pastinya tidak asing lagi ya kan Bapak Ibu filosofi ini, di mana King Ngarso Sungkulodo itu kita harus dapat menjadi teladan bagi murid kita. Kemudian King Madya Mangunkarso, kita harus mampu memberikan ide-ide kreatif. Nah, kita harus apa? Mempunyai ide untuk apa? Mengembangkan anak kita. Kenapa? Karena kita pendidik ini diibaratkan seorang petani ataupun kebun yang menanam, kemudian kita menyiram, memupuk sampailah tumbuhlah bibit itu menjadi sesuatu pohon ataupun apa? Tanaman yang subur. Jadi tugas kita untuk mengembangkan anak didik kita, menumbuh kembangkan mereka. Dan Purwori Handayani, guru memberi apa ya Bapak Ibu? Motivasi, tuntunan, dorongan kepada anak didik sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nah, disiplin positif. Nah, kata disiplin ini pastinya kan tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif yaitu di sini suatu pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri anak murid tanpa adanya hukuman dan hadiah.
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu guru hebat, yang mana seharusnya kita kembangkan? Adakah hukuman, penghargaan, atau yang poin 3? Poin 3, ya Bapak Ibu guru hebat. Cepat menangkapnya ya, semuanya hebat. Menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia apa? Sudah ada kesadaran dalam dirinya bahwa dia harus menerapkan disiplin. Jadi ada motivasi dalam diri, bukan karena ada hukuman ataupun penghargaan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia itu. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi kita dituntut untuk memahami 5 kebutuhan dasar ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan pendidikan dengan baik. Kita memahami anak didik kita itu apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, misal di kantin Ibu Rahma, anak-anak itu main lempar-lemparan makanan. Nah, berarti itu kebutuhan apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu? Kalau di kantin Ibu Rahma main lempar-lemparan mainan, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Iya. Jadi yang tepat ya Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh untuk bermain, melempar-lemparan itu mereka senang. Jadi tugas kita nanti sebagai pendidik yang menyadarkan mereka, memberi motivasi yang baik-baik. Nah, berikutnya. Untuk poin 5, posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum. Kayaknya penghukum ini udah zaman kolonial Belanda ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini dengan bahasa kita, anak-anak itu bisa merasa bersalah atas kesalahan yang dia buat. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman ini dalam jangka waktu panjang tidak baik untuk anak didik. Karena apa? Nanti anak menjadi ketergantungan sama kita. Jadi kalau dia ada berbuat masalah, langsung dia cari gurunya, mencari pembelanya, karena dia merasa gurunya adalah temannya. Kemudian pemantau kita kaitkan. Nah, kamu melanggar peraturan ini. Nah, kita buat dia tertekan seperti itu. Kemudian sebagai manajer, nah sesuai pemahaman yang sudah kami pahami, posisi manajer adalah posisi yang terbaik sebagai seorang guru. Jadi dalam memecahkan masalah apapun kita berperilakulah sebagai manajer. Nah, saya sudah mempraktekannya ya Bapak Ibu kepada anak-anak saya yang ada berantem, terus Nisa dengan Saiful. Nah, saya menyelesaikan kasusnya dengan cara posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kenapa yang terbaik? Karena anak didik dan kita saling berkolaboratif dalam memperbaiki kesalahannya. Jadi kita terapkan nanti ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi dia sadar kesalahan apa yang dibuat dan tidak untuk mengulang. Oke? Nah, itu tadi keyakinan kelas. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan ataupun prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, di mana orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada mengikuti aturan. Nah, jadi melalui keyakinan ini ada kesadaran dalam diri murid kita. Nah, seperti yang sudah saya buat ya Bapak Ibu di dinding ini yang di belakang tempatnya Ibu Yunizar, ada kesepakatan kelas 6B itu ya. Saya buat, kemudian saya membuat lagi tentang adanya keyakinan kelas. Nah, jadi anak-anak dengan keyakinan sudah patuh. Misal, dia hadir terlambat. Nah, dan hadir terlambat itu dia tidak nanti kena dihukum. Nanti karena ini tidak, tapi dia sadar bahwa nanti ketinggalan pelajaran. Jadi dengan sendirinya dia akan hadir tepat waktu. Nah, nanti kita ada membuat umpan balik ya Bapak Ibu, peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di kelasnya masing-masing, khususnya wali kelas. Nah, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini langkah-langkah tahapan dalam menyelesaikan permasalahan di posisi sebagai manajer. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita cari dulu apa itu permasalahannya. Contoh
contohnya udah saya buat itu kalimatnya. Kita berdialog dengan anak-anak, kita dengan bahasa yang sopan dan santun. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak kan tidak tertekan ya Bapak Ibu. Zaman kita biasa sebagai pemantau misalnya, kamu ini. Nah itu kan anak-anak tertekan jadinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita cari apa permasalahannya. Nah kita bisa bertanya, misalnya itu saya buat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah kemarin sudah saya diskusi, anak didik saya berantem. Saya tanya, iya Bu, karena saya diajak Saiful, saya marah lah Bu. Lalu apa Saiful, saya marah-marah Bu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah karena kita sudah ada keyakinan kelas, anak-anak itu akan flashback Bu. Kembali keyakinan kelasnya, apa yang sudah kamu langgar apabila kamu marah-marah dengan Saiful. Dan si Nisa bilang, saya melanggar keyakinan kelas tidak menghargai iman. Nah, jadi dari keyakinan kelas itu bangkit kesadaran dia bahwa dia tidak boleh melakukannya lagi. Jadi saya tanya, apabila Saiful ataupun teman lain yang mengejek, maka apa yang kamu lakukan Nisa? Saya akan melaporkan ibu dan saya tidak marah-marah lagi. Nah, jadi kita sadarkan anak-anak itu dengan bahasa kita. Kita buat dulu keyakinan kelasnya. Sampai di sini ketujuh konsep ini paham nggak Ibu? Insya Allah. Lanjut Pak Uje, bagus. Nah di sini kita ada ice breaking untuk pemulihan kita. Tadi udah banyak penyampaian. Nah siapa Bu Ibu paling wali kelas nih yang bisa ice breaking? Ada? Maju ke depan, Ibu Leni. Boleh? Iya boleh. Kalau enggak kita ada permainan saja. Tangkap jari telunjuk teman. Boleh ini? Boleh. Ayo tepuk tangan semua ini Bu. Iya. Boleh ini. Boleh apa aja yang biasa Ibu praktekkan di kelas Ibu. Nah semua teman-teman berdiri yuk, kita ikuti gerakan Ibu Leni. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pada buat ini di kelas-kelas sebab Ujian udah buat itu. Ya, kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan di ibu-ibu semua bapak-bapak. Gulung-gulung tangan digulung.
keyakinan kelas kita ambil persempit lagi bahasanya ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia di sini Pak Bude ada disiplin, berarti kita di keyakinan kelas disiplin. Ada fungsinya aja. Kemudian murid mengikuti pembelajaran, berarti menyimak pembelajaran. Nah, aktif. Jadi kita ambil bahasanya kuncinya kalau buat keyakinan kelas. Jadi bahasanya tidak panjang-panjang. Jadi untuk di kelas masing-masing nanti khususnya wali kelas mau buat keyakinan kelas sudah paham ya Bapak Ibu ya. 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 Bagus. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Kita Di sini apa yang Bapak Ibu guru hebat rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, adakah pemahaman tentang budaya positif ataukah ada yang masih mau kita diskusikan lagi yang belum jelas? Misalnya ada murid gini, nah diskusinya bagaimana? Gitu. Adakah? Pas? Pas ya. Mengingat dengan waktu. Mengingat dengan waktu. Baiklah, refleksi pakai ini lagi ya Bapak Ibu, apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini. bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berdoa menggunakan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, semoga kegiatan ini diseminasi tentang budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah kita dan sekolah kita menjadi lebih baik lagi dengan pendidik yang luar biasa, ya, dapat memajukan anak didik kita. Akhir kata, bila ada salah hilaf dalam percakapan, saya mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan
Kegiatan diseminasi seperti ini sangat baik dilaksanakan bagi kami sebagai guru, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kami sebagai pendidik.